Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Doa hari ini bisa dipimpin oleh Ibu Ari. Ari, silahkan dipimpin doanya, bantu Ibu untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ari atas bantuannya. Ya, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya, kita masih dalam keadaan baik. Saya cek kehadiran dulu ya. Jadi hadir semua ya? Iya, Bu. Hadir semua, Ibu. Jadi untuk memulai pelajaran ini, saya sudah bagikan angket tentang motivasi di grup WA. Silahkan kalian kerjakan, kalian isi sesuai dengan perasaan kalian ya. Tidak usah menyontek ke teman. Kalau selesai mengisinya, silahkan angket tersebut dijapri ke saya lagi ya. Baik, Bu. Sudah sebagian besar yang mengirimkan angket ke saya. Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang elastisitas. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya. Mungkin di SMP kalian sudah belajar tentang wujud zat. Siapa yang masih ingat ada berapa wujud zat? Ada 3, Bu. 3, Apa Bu. saja? Siapa yang bisa sebutkan apa saja? Fitri, Bu. Kira-kira dari ketiga zat tersebut, zat apa saja yang bisa mengalir? Zat air dan zat gas. Oke, terima kasih. Riani ya yang menjawab ya. Ya, Bu. Oke, jadi zat yang dapat mengalir itu adalah yang disebut dengan fluida. Jadi materi kita hari ini atau pokok bahasan kita pada saat ini adalah tentang fluida dengan sub pokok bahasan adalah tekanan hidrostatis. Untuk itu, kita lihat dulu video berikut ya. Makin dalam menyelamnya, semakin sulit bergerak. Tubuh sulit bergerak disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh air semakin ke bawah. Untuk mengetahui hal itu, kita akan pelajari pada slide berikutnya. Jadi yang kita akan pelajari yaitu tentang tekanan hidrostatis. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan persamaan-persamaan tekanan hidrostatis dan peserta didik diharapkan mampu menerapkan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mempelajarinya lebih lanjut, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Pintu bendungan, Bu. Oke, bentuk bendungan ya. Kenapa bendungan itu bagian bawahnya lebih tebal dibangun daripada yang bagian atas? Siapa yang bisa menjawabnya? Kenapa? Biar nggak rubuh. Biar nggak rubuh ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi, kelompok 1 ada Citra, Nur Isyana, dan Ari. Kemudian kelompok 2, Yakob, Linda, dan Afriani. Kelompok 3 ada Priscilia, Mulyati, dan Irfan. Kemudian kelompok 4, Fitriani, Nasriatul, dan Hairul. Jadi kelompok 1 silahkan membentuk kelompok di kanan depan. Kemudian kelompok 2 silahkan duduk di kiri depan. Kemudian kelompok 3 di kanan belakang. Dan kelompok 4 di kiri belakang. Silahkan membentuk kelompok anak-anak.
Oke. Sudah duduk dalam kelompok semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Yang tertib ya. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini saya akan membagikan kalian LKPD. Jadi semua kelompok saya bagikan LKPD. Sudah dilihat LKPD-nya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Jadi langkah kalian yang pertama sebelum memulai penyelidikan ini, kalian tentukan terlebih dahulu nama kelompok kalian. Jadi tadi kan Ibu hanya membagi kelompok 1 sampai 4. Jadi nama kelompoknya bisa besaran fisika atau ilmuwan. Jadi nama kelompok berdasarkan diskusi kelompok ya. Mohon maaf, LKPD-nya sudah tampil? Apa LKPD-nya sudah tampil? Belum, Bu. Oh, maaf. Belum, Bu, belum. Maaf ya, agak loading. Jadi, sebelum memulai penyelidikan, sudah ada nama kelompoknya. Kelompok 1, nama kelompoknya apa yang sudah disepakati? Citra dan kawan-kawan. Ya. Harus dinamakan ya, Bu, kelompoknya? Iya, diberi nama dulu kelompoknya. Oke, baik. Fluida. Kelompok Oke, 1. jadi kelompok 1 adalah kelompok fluida ya. Kelompok 2, kelompok apa? Yakob dan kawan-kawan. Hidrostatis, Bu. Oke, hidrostatis. Kelompok 3, Prisil dan kawan-kawan. Pascal, Bu. Oke, Pascal. Itu Hairul ya? Hairul kelompok 4. Berarti kelompok 4 Pascal ya? Ya, Ibu. Oke. Kelompok 3 yang belum ada nama nih. Boyle, Bu. Oke, Boyle. Jadi nama-namanya sangat bagus ya. Oke, jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Jadi dalam mengerjakan LKPD ini kalian bisa menggunakan sumber-sumber lainnya ya, dari buku atau dari Google juga bisa. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan, kita akan menggunakan virtual lab yaitu PET. Oke. Jadi rumusan masalah yang akan kita selesaikan hari ini yaitu bagaimanakah pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Nah, untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut pada kegiatan awal, kalian harus membuat dulu hipotesis awalnya. Jadi hipotesis awal itu adalah perkiraan sementara kalian. Jadi yang diisi di sini jadi ada 2 hipotesis awal ya. Yang pertama, jika semakin besar kedalaman air, maka akan semakin titik-titik tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Jadi titik-titik ini yang kalian isi berdasarkan perkiraan atau perkiraan awal kalian ya, atau dugaan awal kalian. Jadi cara mengisinya di sini bisa diisi dengan kata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke, paham anak-anak? Ada pertanyaan sampai di situ? Paham, Bu, paham. Oke, kemudian hipotesis kedua. Semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya, kalian isi lagi titik-titik yang ada di sini ya. Cara mengisinya sama dengan di atas. Jadi diisi dengan kata lebih besar, lebih kecil, atau sama. Sudah, kelompok 1 sudah diisi hipotesis awalnya? Maaf, kelompok fluida sudah diisi hipotesis awalnya? Kelompok fluida sudah diisi? Sudah diisi Iya, hipotesis. Bu. Oke. Iya, Bu, sudah. Kelompok 2 Ini sudah langsung dijawab. Iya, dijawab dulu hipotesis awalnya. Ini dugaan Baik. sementara, dugaan sementara kalian sebelum melakukan praktikum. Nanti hipotesis awal ini yang kita akan buktikan benar atau tidak. Oke, anak-anak?
Oke, kelompok 2 sudah kelompok hidrostatis. Kelompok hidrostatis sudah, Bu. Mau dibacakan, Bu? Sebentar. Ya, baik, Bu. Oke, kelompok 3, kelompok boiler. Sudah? Bu. Oke, bagus. Saya kira sudah ya semua kelompok. Kelompok Pascal yang terakhir. Sudah ya, sudah diisi ya. Sudah, Bu. Karena kalian sudah membuat hipotesis, kita buktikan hipotesis yang kalian sudah buat benar atau salah. Oke, jadi kita membuktikannya menggunakan PET. Jadi buka PET yang sudah Ibu bagikan. Ya, saya stop screen. Jadi sudah dibuka PET yang Ibu bagikan. Maaf ya. Loading lagi. Oke, apa PET-nya sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Ikuti urutannya. Ada pertanyaan? Ada langkah-langkah di LKPD yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah jelas sekali ya. Oke, Iya, Bu, jelas, Bu. Oke, jadi ini yang dipilih. Menu yang ini, yang tekanan, yang di atas, paling atas. Kemudian ini cara mengeluarkan airnya. Ditekan saja ya, atau diisi penuh. Oke, kemudian kita munculkan grid-nya, jadi ada 0, ini 1 meter, kedalaman 1 meter, 2 dan 3 meter. Boleh juga dimunculkan mistarnya ya. Jadi mistar ini bisa disorong-sorong. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Apa sudah jelas? Oke, Ibu rasa sudah jelas ya. Kemudian ini alat ukurnya. Alat ukurnya juga bisa dipindah-pindahkan ya. Kalau kita mengukur di tabel itu kan kita variasikan kedalamannya. Ada yang 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Jadi ini bisa disorong-sorong. Disorong saja, tidak akan rusak dia. Jangan takut-takut menyorongnya ya. Oke, kelompok 1, kelompok fluida ada masalah dalam... Untuk sementara belum sih, Bu. Oke, bagus. Kelompok hidrostatis, apa ada masalah dalam penggunaan PET-nya? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Kelompok boiler? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Semuanya sudah paham ya? Kelompok Pascal yang terakhir. Apa ada masalah? Oke, jangan lupa isi hasil percobaan kalian dalam tabel ya, anak-anak. Iya, Bu. Kelompok mana yang sudah selesai? Melakukan percobaan. Ibu rasa semua kelompok sudah selesai melakukan percobaan ya. Setelah kalian melakukan percobaan, jadi tabel yang ada di tekanan hidrostatis itu tabel yang angka yang kalian dapat dari hasil percobaan. Tapi yang diisi pada tekanan tabel ini, yang tekanan hidrostatis ini, dia diisi dengan pH sama dengan P yang ada di tabel ini dikurangi dengan P0. P0 itu adalah tekanan udara luar yang besarnya adalah 101,3 kilopascal ya. Jadi misalnya di sini didapatkan 200. Jadi tekanan hidrostatisnya 200 dikurangi dengan 101,3 kPa. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Kita pindah pada tabel yang kedua ya, anak-anak. Jadi percobaan kedua kalian akan
menentukan pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Jadi pada titik yang sama, pada kedalaman yang sama, jadi kedalaman misalnya kalian bebas ya menentukan kalau kedalaman 1, titik 1 kedalaman 1, titik 2 kedalaman 1 juga ya. Jadi kedalamannya sama tapi ada 2 titik. Apakah tekanan hidrostatisnya sama, tekanan totalnya sama atau bagaimana? Oke. Sudah? Oke, Ibu rasa semua kelompok sudah melakukan percobaannya. Kemudian kalian analisis ya dari hasil percobaan itu, kalian isi kembali seperti hipotesis yang tadi. Kalian lihat dari tabel 2 tabel tersebut. Yang A, kalian isi dari hasil percobaan di tabel 1 ya. Jadi bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan? Jadi kalau semakin besar kedalaman air, maka akan semakin titik-titik. Jadi untuk mengisi ini dari hasil tabel yang di atas ya. Kemudian begitu juga analisis yang kedua. Jadi dari tabel yang ada di bawah yang kedua. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, kalau sudah langkah tersebut, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, silahkan kelompok fluida. Apa yang kalian bisa simpulkan? Hipotesis kalian diterima atau tidak? Karena apa? Iya. Baik, kami kelompok fluida tadi kami berdiskusi, hipotesis kami adalah semakin dalam di bawah permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya itu akan lebih besar gitu. Nah, kemudian hipotesis yang kedua, untuk kedalaman yang sama itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Itu hipotesis kelompok fluida, Ibu. Itu hipotesis awal atau berdasarkan hasil ini? Hipotesis kami diterima ya. Jadi diterima. Hipotesis awal dan hasil analisis sama ya. Jadi hipotesisnya diterima. Iya. Baik. Bagaimana dengan kelompok 2, kelompok hidrostatis? Apa hipotesisnya diterima atau bagaimana? Ya, baik Bu, dari hasil pengamatan kami dan hasil kami mentabulasinya, ternyata kami memperoleh bahwa hipotesis yang kami buat juga diterima. Jadi semakin besar kedalaman, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Dan titik yang terletak pada kedalaman yang sama itu dia memiliki tekanan hidrostatis yang sama pula. Ya, tadi tapi dari kelompok kami mau menanyakan Bu, tadi kan di penggunaan PET itu ada alat yang digunakan untuk mengukur alatnya itu. Apa benar itu manometer atau bukan Bu? Terima kasih. Ya, ini adalah yang kita gunakan adalah alat ukur tekanan ya. Iya. Jadi dia manometer ya. Tapi ini sudah di dalam aplikasi PET karena sekolah kita tidak mempunyai lab dan alat-alat yang menunjang. Jadi kita menggunakan PET virtual. Baik Bu, terima kasih. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok boiler. Hipotesisnya diterima atau tidak? Prisil dan kawan-kawan. Masih adakah? Bu, kelompok boilingnya itu ketua kelompoknya lagi keluar, ya lagi izin. Sepertinya hipotesis mereka juga diterima dari hasil pengamatan. Saya coba-coba nyontek, ternyata sama juga tuh. Ternyata Yakob nyontek di kelompok sebelah ya. Tapi setelah menyampaikan presentasi Bu baru dinyontek. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan suka nyontek ya Yakob ya. Baik Bu. Oke. Ibu rasa semua kelompok hipotesisnya diterima ya. Jadi semakin besar kedalaman air, maka akan semakin besar juga tekanan pada titik tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana? Dari tabel yang kedua, bagaimana? Hipotesisnya juga diterima ya. Jadi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, tekanan hidrostatisnya juga sama. Oke. Dari percobaan yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Mungkin Hairul bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita lakukan tadi? Ya Bu, jadi setelah kita melakukan percobaan di media PET, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dalam benda yang tercelup ke dalam air, maka tekanannya akan semakin besar Ibu, seperti itu. Oke, baik. Kalau ini yang bagaimana? Gantian dulu, Citra. Kalau tekanan pada titik yang sama bagaimana, Citra? Kalau tekanan pada titik yang sama, memiliki tekanan hidrostatis yang sama, Bu. Yang kedalamannya sama ya. Oke, terima kasih.
Oke ya, jadi dari pembelajaran ini ya, yang bisa kita simpulkan yaitu apabila semakin dalam sebuah kedalaman, semakin dalam sebuah zat cair akan semakin besar tekanannya. Kemudian yang kedua, apabila tekanan pada titik yang sama atau pada kedalaman yang sama, dia tekanannya sama juga ya. Jadi pernyataan yang kedua itu yang kita sebut dengan hukum pokok hidrostatis. Sampai di situ ada pertanyaan? Sudah mengerti, Bu. Oke. Jadi semakin tinggi zat cair dalam wadah, jadi semakin besar juga tekanan yang dikerjakan pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan akan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis itu bisa dirumuskan dengan, jadi pH itu adalah tekanan hidrostatis sama dengan rho. Ini dibaca rho ya anak-anak. Rho ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Dikali dengan G, G-nya adalah gravitasi. Kemudian H adalah kedalaman dari zat cair. Kemudian hukum pokok hidrostatis yang tadi ya, semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga sama. Kemudian kita di apresepsi tadi kita ada pertanyaan ya, kenapa? Ya, saksikan video berikut. Jadi video ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi ya di awal kita pelajaran. Oke, jadi itu jawaban dari video yang pertama kita lakukan ya. Kemudian contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari yang pertama, lubang kuras penampung air dipasang di dasar penampung agar air kotor itu cepat keluarnya ya. Kemudian yang kedua, yaitu dasar bak air yang dibuat lebih tebal dari bagian atas, bertujuan untuk menahan tekanan air yang lebih besar di bagian bawah. Kemudian bagian bawah bendungan yang gambar yang tadi ya, dibuat lebih tebal daripada bagian atas, bertujuan untuk menahan tekanan air yang lebih besar di bagian bawah. Kemudian contoh penerapan berikutnya, pada saat berenang semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita akan terasa sakit. Hal ini dikarenakan semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pada pemasangan infus. Jadi infus itu harus dipasang pada bagian tubuh yang memiliki tekanan lebih rendah daripada infus ya. Jadi apabila tekanan darah lebih besar daripada tekanan infus, maka darah akan mengalir ke selang infus. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi, harap dikumpul kembali di grup WA ya. Iya, Bu. Ya, jangan lupa saya tunggu. Siap, Bu, siap. Oke, kemudian baik dari keempat kelompok yang tadi tampil, semuanya sudah bagus, tapi ada yang paling bagus yaitu kelompok fluida. Beri aplaus dulu untuk kelompok fluida. Terima kasih. Oke, kemudian Pertanyaannya nggak, Bu? dianya nanti ditraktir deh di kantin. Kemudian ada sudah saya bagikan PR ya di WA group, jangan lupa dikerjakan. Jadi untuk pertemuan minggu depan, sebelum masuk pertemuan, PR-nya saya kumpul, saya periksa, dan kita akan bahas sama-sama. Sampai di situ ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Oke, sebelum menutup pelajaran kita, materi yang akan kita pelajari minggu depan pada pertemuan selanjutnya yaitu hukum tentang materi hukum Archimedes. Jadi kalian sudah, Ibu harap sudah membaca-baca dari rumah ya. Jadi HP-nya jangan cuma digunakan untuk melihat Facebook atau TikTok ya. Jadi sekali-sekali digunakan untuk mencari materi. Jadi supaya kita sudah masuk pada pembelajaran berikut, kalian sudah lebih tahu apa yang Ibu akan belajarkan. Oke, karena ini sudah sore, kita tutup saja pelajaran kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung pulang ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas tampilannya dari Ibu Sri Minarti Uno. Berikutnya saya persilakan Ibu Sri Minarti untuk merefleksi diri. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya nervous sekali. Mungkin banyak kekurangan saya. Tampilan PowerPoint yang saya gunakan masih sangat biasa, tidak seperti Bapak Ibu yang sudah bagus-bagus sekali. Kemudian pada saat memutar video yang pertama, laptop saya sudah jadi loading dan ada kendala sedikit ya, jadi videonya tidak bisa tertampil. Kemudian mungkin ada langkah-langkah yang saya lewati karena saya grogi. Itu dari saya. Terima kasih Ibu Nasriatun. Mohon kritik dan saran untuk membangun Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sri Minarti. Berikutnya untuk bagian komentator adalah Ibu Afriani Sinaga dan juga Pak Muhammad Hairul. Kira-kira siapa duluan ini yang mau memberikan masukan untuk tampilan Ibu Sri Minarti? Oh baik, Pak Hairul saya lihat sudah raise hand. Silakan Pak Hairul untuk memberikan masukan atau saran kepada Ibu Sri Minarti. Silakan Pak Hairul. Iya, terima kasih banyak Ibu Nasriatun atas kesempatan yang diberikan. Ibu Sri sudah sangat bagus ya. Saya salut kepada Ibu Terima kasih, tentang Pak. cara mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya Pak, soalnya anak-anak saya itu harus dibuat begitu, apalagi menggunakan pet ya. Ibu bagaimana ini? Mau sorong ini bagaimana Bu? Iya Ibu, itu sudah sangat bagus Ibu. Mungkin itu saja Ibu buat tanggapan dan masukannya seperti itu Bu. Terima kasih banyak Pak Hairul. Ya, bagaimana Ibu Sri Minarti? Mungkin ada kasih tanggapan lagi? Ya, terima kasih Pak Hairul. Tidak. Berarti berikutnya, ya komentator berikutnya adalah Ibu Afriani Sinaga. Kepada Ibu dipersilakan, Ibu Afriani. Iya, kalau dari saya sebenarnya tidak ada yang perlu lagi yang dikomentari karena Ibu Sri sudah menyampaikan atau mempresentasikannya dengan sangat baik ya. Berlahan tapi pasti gitu. Ibu Sri ini ciri-ciri guru paling sabar ini sepertinya. Pelan-pelan kita diarahkan, selalu bilang ya Iya, jangan Bu. lupa ya begitu. Iya, Ya. begitu itu saja sepertinya Bu, sama seperti yang sudah Pak Hairul juga tadi sampaikan ya. Sudah mewakili lah kalau menurut saya sejauh ini. Dan kemudian ditambah lagi mungkin kita kan sudah dari pagi mungkin harus dipasa-pasa ya mungkin ini gitu ya karena sudah mulai rasa lelah begitu mungkin Bu. Tapi selebihnya Ibu Sri sudah sangat luar biasa. Itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Afriani Sinaga. Ibu Sri Minarti